Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Madu Munawaro, NIM C1C019026 dari kelas R10 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Langsung saja ke materi, yaitu saya akan menjelaskan 3 pokok utama, yaitu teori yang mendukung akuntansi keperilakuan, perkembangan akuntansi hingga muncul akuntansi keperilakuan, dan yang terakhir perspektif akuntansi keperilakuan pada ilmu lainnya. Pertama, teori yang mendukung akuntansi keperilakuan. Pentingnya aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Dan yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Akuntansi adalah tentang manusia. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Sedangkan akuntansi adalah tindakan. Dalam berorganisasi, semua anggota harus mempunyai peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran itu tergantung pada seberapa besar tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, dimensi akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan yaitu berada di balik peran akuntansi tradisional, yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melamporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperilakuan dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Bagiannya yaitu pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang keempat metode untuk memprediksi, dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksikan masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam berorganisasi. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan dengan akuntansi. Sementara itu, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, keputusan sosial maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Tetapi para akuntan tidak mempelajari seluruh aspek tersebut karena sebagian mereka berada di luar batasan-batasan akuntansi. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan hal tersebut. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Psikologi industri atau organisasi awalnya memperhatikan masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi kinerja yang diharapkan. Sedangkan sosiologi ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, psikologi terutama merasa tertarik dengan berbagai cara seorang individu bertindak. Selanjutnya,
Hal penting dalam perilaku organisasi. Teori peran. Peran dapat digambarkan secara sederhana sebagai bagian dan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Peranan sosial menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, dan perilaku. Sedangkan struktur sosial, studi keperilakuan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dengan pola yang berulang. Kedua, orang-orang yang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Yang kelima, konflik perang dan konflik kepentingan. Yang keenam, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan itu mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah tuntutan pelanggan semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanannya. Mungkin itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.